Halo Sobat Komsos, ketemu lagi di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Oke, di Bincang Asik kali ini di studio baru, rumah baru. Waduh, saya senang banget nih karena narasumbernya juga baru nih ya Sobat Komsos. Kita akan ngobrol hari ini barengan sama Romo Wahyu. Hai Romo. Halo Mbak Apa Kris, kabar? sehat. Sehat. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat untuk kita Ya. semua. Wah ini kalau saya ngobrol sama Romo atau bincang asik sama Romo tuh pasti ada rasa deg-degannya gitu ya. Saya juga deg-degan ini. Takut tiba-tiba diberkati gitu. Diberkati. Mo, di hari ini kita Ya. bakal ngobrol tentang fokus pastoral 2022. Ya. Boleh agak flashback sedikit nggak Mo? Fokus pastoral di 2021 apa nih? Oh ya, baik. Terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kita bicara fokus pastoral itu tidak terlepas dari ide besar 5 tahun. Sebenarnya 5. fokus pastoral ini berlangsung mulai 2021 sampai dengan 2025. Oh, Gitu. oke. Dan tema besarnya, kalau kita melihat tema besarnya itu adalah kaum muda sehati sejiwa mengubah dunia. Wah, Itu ini konteksnya 5 tahun. konteksnya. Ya, jadi dalam kerangka 5 tahun itu kaum muda sehati sejiwa mengubah dunia. Mhm. Nah, maka di dalam 5 tahun itu kemudian akan kita renungkan atau kita refleksikan di dalam setiap tahun dengan tema atau subfokus selama 5 yang tahun. beda-beda. Betul. Nah, sebelum kita kupas tuntas lebih jauh nih Mo ya. Yes. Sebenarnya fokus pastoral itu apa sih? Nah, fokus pastoral itu sebenarnya sebuah perhatian. Perhatian. Jadi Kuskupan itu memberikan fokus tertentu atau memberikan perhatian tertentu. Kepada? Nah, pada tahun ini atau 5 tahun ini kepada kaum muda. Wah, Oh, ini gitu. kaum muda harusnya merasa tersanjung Betul, ya. betul. Jadi Keuskupan, yaitu Keuskupan Bandung, secara khusus Bapak Uskup memberikan perhatian atau fokusnya. Tentu kita punya banyak gerak pastoral ya, pastoralnya macam-macam. Tetapi di 5 tahun ini fokusnya atau arahnya memberikan perhatian secara khusus kepada kaum muda. Kenapa yang dipilih kaum muda? Alasannya apa gitu Mo? Ya, karena tentu yang pertama adalah kaum muda itu selalu dikatakan masa kini dan masa depan gereja. Karena memang itulah yang harus kita siapkan di tahun ini karena kita berbicara tentang kaderisasi, Mbak. Oke. Wah, kaderisasi ke depan. Karena kalau kaum muda selalu dikatakan di tahun 2018 itu juga dibicarakan secara khusus. Paus Fransiskus itu juga membicarakan secara khusus kepada kaum muda. Karena kaum muda lah yang sekarang mempunyai kekuatan. Maka dikatakan kan kaum muda adalah masa kini dan masa depan gereja. Maka harus dipersiapkan karena kaum muda nanti ke depannya atau sekarang pun itu sudah harus berpartisipasi, berperan di dalam gereja. Berarti kaum muda harus ambil andil di dalamnya ya Mo betul, ya. harus ambil dan berpartisipasi. Berpartisipasi. Betul, ya. Nah, ngobrolin fokus pastoral. Tema yang diambil apa nih di tahun 2022? Ya. Di tahun 2022 itu arahnya adalah persaudaraan dalam keberagaman. Persaudaraan dalam keberagaman. Dan kita kemudian membuat sebuah narasi di tahun ini adalah berjalan bersama kaum muda mewujudkan persaudaraan dalam keberagaman. Oke, Gitu. kenapa diambil temanya itu? Kayaknya rada berat gitu Mo. Berat ya. Nah, sebenarnya kenapa kita menggunakan kata berjalan bersama? Karena memang kaum muda yang menjadi fokus utama itu tidak hanya kaum muda juga, tetapi sebenarnya bersama juga dengan para orang tua. Maka ayo orang tua atau siapapun, generasi apapun, mari kita berjalan bersama dengan kaum muda. Berjalan bersamanya tuh boleh dijabarkan nggak Mo? Digambarkan gitu, gimana sih apa gitu yang ingin dicapai gitu? Betul. Sebenarnya berjalan bersama itu juga, ini ada hubungannya sebenarnya dengan saya singgung sedikit nanti, yaitu dengan sinode. Semangatnya adalah dengan sinode. Sinode itu kan dalam bahasa Yunani kan synhodos. Berjalan bersama atau bersama-sama berjalan. Nah itu sebenarnya kalau kita melihat gambarannya berjalan bersama itu
tidak ada yang di depan, tidak ada yang di belakang, tetapi berdampingan, beriringan. Jadi Oke. berjalan bersama, berarti ayo bersama-sama. Mhm. Tidak ada yang paling benar, tidak ada yang paling pintar, tetapi bersama-sama belajar untuk menuju kepada kehendak Tuhan yang baik. Nah ini tadi kan Romo sempat nyinggung juga ya bahwa bukan hanya kaum muda saja, Betul. tapi juga orang tua ikut terlibat di Ya. dalamnya juga. Atau Betul. usia berapapun yuk kita Yes. bareng-bareng gitu. Nah sebenarnya yang pengen dicapai dengan orang tua ikut berbarengan juga mendampingi ini apa Mo? Apakah biar ikut memantau nih kaum mudanya, Ya. atau misalnya biar hayo kamu harus aktif di gereja, di paroki Betul. gitu, atau gimana? Ya, sebenarnya sama, tapi lebih pada bagaimana generasi orang tua ini menjadi semacam pendamping juga ya, mendampingi. Yang pertama menjadi pendamping atau mendampingi, supaya juga kaum muda ini kan butuh pendampingan, ya kan, butuh mentor, butuh fasilitator begitu. Yang kedua juga saya kira kita butuh para orang tua, karena orang tua pasti banyak pengalaman, ya kan, karena mereka kan sudah mengalami lebih dahulu. Betul. Maka dengan pengalaman yang sudah ada ini sehingga bisa ditularkan atau diberikan kepada kaum muda. Dan yang ketiga saya kira juga kenapa para orang tua juga ayo dilibatkan supaya mendorong, ya kan? Mendorong, karena para orang tua kan pasti anak-anaknya kan orang-orang muda. Ya. Tanpa dukungan orang tua pasti ya mungkin anak-anak juga nggak akan bisa tidak bisa berpartisipasi. Butuh dukungan juga, ayo butuh dorongan, orang tua mendorong, ayo terlibat dan berpartisipasi dalam gerak pastoral gereja. Nah kalau gitu. misalnya orang tuanya yang cuek gitu kan ada loh Mo yang Oh iya kayak ya. gitu. Atau anak mudanya yang mendorong orang itu tuanya kebalikan untuk ya. kebalikan. betul. Oh bisa kan ya? Bisa, betul, Gitu. bisa, ya. Ya ini kan kalau misalnya orang mudanya butuh support dari orang Ya, tuanya gitu, dari keluarganya, Betul, sementara betul. orang tuanya ya udahlah sok aja kamu gitu, bebas gimana kamu aja. Ya, Mama ya. sama papa mah udahlah di rumah gitu. Saya kira betul Mbak. Jadi maka makna berjalan bersama itu bisa dalam konteks dua arti tadi ya. Artinya para orang tua mendorong orang muda untuk terlibat, tetapi juga semoga dikatakan juga di dalam sinode orang muda itu kaum muda harus menjadi teladan bagi keluarga. Nah, semoga dalam iya. konteks itu kaum muda juga bisa mendorong keluarganya, ya kan? Untuk mengajak, untuk terlibat dalam gerak pastoral gereja. Kegiatannya apa Mo? Tahun ini? Tahun ini? Ya, kegiatannya tahun ini karena banyak sekali, karena tapi cuma sebenarnya pusatnya nanti hanya satu acaranya. Oke. Jadi puncaknya itu sebenarnya nanti di bulan Mei itu ada yang namanya Jambore Keberagaman. Jambore keberagaman apa tuh? Jadi semacam ya jambore camping begitu ya. Kemah, tetapi ini pesertanya beragam dari lintas agama atau juga lintas iman. Oh jadi bukan Begitu. hanya orang muda Katolik Yes, saja. Jadi ini adalah camping keberagaman, atau dinamakan sebenarnya kemarin sudah menemukan judulnya, namanya camping halaman. Camping halaman itu hangat lintas iman. Nah, jadi camping ini kehangatan, isinya supaya membangun persaudaraan lintas iman atau lintas agama, Mbak. Itu siapa yang bikin ide halaman itu? Ya ini otak-atiknya Romo Gatot itu. Ini Romo Gatot semoga nonton nanti ya. Romo Gatot dari Paroki Ciamis, kebetulan beliau sebagai ketua tim aksi. Tim aksi yang salah satu programnya adalah mengadakan Jambore Keberagaman atau namanya camping halaman. Ini campingnya bener-bener camping kayak camping pramuka gitu? Betul. Jadi semoga nanti di bulan Mei kita mulai tanggal 20 ya, 20, 21, 22 nanti semoga sudah pandemi ini semoga makin melandai sehingga kita bisa campingnya juga nanti bisa nyaman, bisa terwujud aman, ya. Amin. Itu. Ini yang nanti akan menjadi di bulan Mei adalah camping tadi camping halaman di tingkat keuskupan. Tingkat keuskupan. Betul. Nah untuk teman-teman yang tadi nih kan mengajak juga anak-anak muda, orang-orang muda lintas agama. Betul. Itu daftarnya gimana nih? Rencana dan ini sebenarnya sudah berjalan. Jadi ada 2 tahap. Yang pertama di Jumat yang lalu atau setiap Jumat nanti kita akan mengadakan semacam persiapan.
yang kita namakan programnya Sekolah Keberagaman. Wah, keren-keren namanya ya, Sekolah Yo. Keberagaman, camping keberagaman. Semuanya beragam. Oh, jadi selama 4 kali pertemuan kita akan mengadakan yang namanya Sekolah Keberagaman. Apa ngapain tuh di Nah, sekolah? itu lebih Belajar apa? lebih pada persiapan, Mbak. Oh, persiapan. Jadi persiapan supaya nanti di camping halaman atau di Jambore nanti bulan Mei itu tidak kaget gitu ya. Ini Jadi, udah berjalan tapi sudah berjalan. Hari Jumat kemarin tuh hari apa ya? Tanggal berapa ya? Jumat kemarin. Waduh, saya lupa mau. Tanggal 18. 18 Ya, Maret. tanggal 18 Maret. Tanggal 18 Maret kita udah pertemuan pertama, yaitu kemarin baru pengantar. Jadi isinya nanti lebih belajar dari beberapa tokoh tentang keberagaman. Ini kalau misalnya ada orang muda yang mau ikutan di tengah-tengah, kemarin belum ikut, baru lihat Bisik nih. Ya. Wah, ada ternyata nih ya, gitu untuk sekolah keberagaman nih. Betul. Bisa ikut nggak mau? Bisa nyempil nggak? Ya, memang kebetulan sebenarnya pesertanya itu perwakilan dari paroki. Oh. Nah, memang kita mau mencoba menggerakkan teman-teman di paroki. Maka perwakilannya itu 2 orang penggerak OMK, 2 pengurus seksi kepemudaan di paroki, dan 2 pengurus seksi HAK. Ya, hubungan antar umat beragama dan kepercayaan. Itu sih sementara memang pendaftarannya itu melalui paroki. Melalui paroki. Sementara begitu. Oke. Nah, itu yang ini baru kita buat di bulan Mei. Nah, diharapkan nanti di bulan Oktober itu berlanjut mengadakan semacam jambore atau kegiatan apapun tingkat dekanat. Oh, lebih luas lagi. Jadi dari Kuskupan di bulan Mei, wakil-wakil dari paroki ini nanti akan membuat berkumpul di dekanat. Oke. Begitu. Wah, ini bakalan seru pasti Mo ya. Semoga ya. Semoga. Ini teman-teman kan kangen kumpul kan? Iya, Ya, kangen bener. kumpul camping ya kan, masak Indomie bersama. Gitu. Iya, ini bulan Mei juga udah bukan bulan hujan ya, bulan Betul. udah musim kemarau ya masuknya ya. Semoga nanti cuacanya juga enak ya. Semoga Semoga cuacanya juga enak. semoga curah hujannya tidak sebesar yang sekarang-sekarang nih ya Mo ya. Ya. Wah, ini bakalan seru banget nih camping, ngobrol ya. Nah, ini ngobrolin soal antusiasmenya orang muda sendiri, mereka antusias nggak menyambut ini? Ya, dari pertemuan pertama sih antusiasmenya cukup besar ya. Karena mungkin juga ada kerinduan untuk acara camping ya atau outing ya. Selama ini mungkin Giliran ada camping. Kalau kegiatannya nggak ada camping nggak antusias Mo nggak atau gimana? antusias. Kalau kegiatannya di dalam gereja itu mereka kurang antusias. Tapi ini keluar ya outing ya. Outing. Apalagi ini istimewanya adalah camping beragam dengan teman-teman lintas iman, Agama. lintas agama. Ini kan kalau kita itu kan asik ya. Kita harus dengan saudara-saudara yang baru, dengan teman-teman yang baru ya, bukan lagi seiman tetapi lintas iman gitu. Ini bakalan seru ya. Yes. Kalau misalnya tadi kan apakah OMK saja yang boleh ikutan camping atau orang yang sudah berusia seperti saya? Oh, masih muda toh, Mbak? Masih muda. Masih muda tapi sudah berusia Mo gitu. Udah berusia ya. Iya. Syaratnya memang kemarin kita memberi memberi batasan 18 sampai 30 tahun. Bisa ikut. Masuk kan? Oh, enggak. Dan belum menikah. Ya, Mo. Oh, sudah. Herman Joseph boleh nggak dia? Enggak. Cuman buat ikut camping pada fokus Nanti pastoral izin doang. ya. Jadi syaratnya 18 sampai 30 tahun karena memang ini berpikirnya ke depan supaya mereka juga nanti bisa menjadi kader-kader bagi gereja. Yang tadi itu ya, Betul. anak muda, masa kini dan Masa masa depan gereja. Oh, berarti memang dari dipatok juga usianya ya, Ya, 18 sampai sampai 30. Ya udah kalau gitu para orang tuanya mah camping masing-masing gitu. Camping di halaman depan kan, tadi kan camping Camping. halaman. Camping di halaman depan bareng-bareng nggak mau kalah gitu. Jadi orang tuanya support aja ya. Betul, nanti orang tua akan menemani. Jadi yang seksi kepemudaan dan seksi hak dari paroki memang tidak selangsung ikut jambore untuk camping, tapi mereka menemani khususnya nanti di tingkat dekanat gitu. Oke. Sukses ya. Ini Sip, Mbak.
penasaran juga nih. Kalau nggak ikut camping tapi ikut pengen lihat gitu boleh? Boleh, Oh, boleh. Nanti datang nih tempatnya baru disurvei ya. oh belum ada ya Mo ya? Belum Belum, belum dapat. belum dapat. Kemarin baru ada 3 tempat, apakah di Natural Hills atau di beberapa tempat nanti kita lihat. Boleh sih Pokoknya kalau orang tua nengok, boleh. oh, berapa hari rencananya Rencana camping? 3 hari, 2 malam. Tuh kan lama. Bolehlah saya ikut lah. Berarti Oh, kalau nanti datang ya nengok bawa martabak oh atau ya. bawa apalah. Udah ditodong. Todongnya sekarang. Udah dipajang sekarang. Iya. Aduh, Mo tadi sempat Romo Wahyu nyinggung soal sinode ya. Mm-mm. Karena ini sinode ke para uskup juga sedang berlangsung kan Betul, ya. betul, betul. Nah, itu sebenarnya sinode itu tadi kan baru disinggung sedikit. Mm-mm. Dijelasin panjang lebar boleh dong, Mo. Oke, siap. Tapi jangan sampai sejam, Mo. Oke, oke. Baik. Jadi tadi saya menyinggung bahwa sebenarnya kita bersyukur fokus pastoral dan juga sinode itu bersinergi ya. Memang kebetulan pas sekali. Maka ini kita menggunakan momen sinode ini karena sinode tadi artinya dari sinhodos tadi adalah berjalan bersama atau berjalan bersama-sama. Maka kita pun juga menggunakan semangat atau spirit dari sinode itu di dalam fokus. Maka menjadi berjalan bersama kaum muda mewujudkan persaudaraan dalam keberagaman. Apakah memang kan sinode itu juga adalah kegiatan rutin ya? Betul, betul. Apakah memang selalu sama temanya dengan sinode kah atau beda-beda sebenarnya? Beda-beda sih. Ini sinodenya sinode khusus ya, karena ini sinodenya dari Kepausan dari Vatikan. Sebenarnya nanti akan rapat atau sinodenya itu di tahun 2023. Oh, tahun depan. 2023. Ini menarik sekali karena apa? Karena Paus Fransiskus sebelum mengadakan sinode di tahun 2023 itu mencoba untuk melibatkan gereja-gereja lokal atau paroki-paroki itu terlibat. Ini sangat jarang sekali. Jadi bagaimana Paus ingin mendengarkan suara atau mendengarkan apa yang dirasakan umat dari tingkat yang paling bawah ya, lingkungan, stasi dan paroki dari seluruh dunia, yaitu di gereja Katolik. Maka inilah yang kemudian menjadi kerja kita. Kita udah mulai Oktober tahun 2021 waktu itu dibuka oleh Monsignor Anton di Keuskupan bahwa sinode di Keuskupan itu dimulai dan nanti puncak di Keuskupannya itu kita pada tanggal 3 April 2022. Itu Oke. puncaknya. Tapi mulainya sudah dari Oktober yang lalu. 2021. Itu 2021 itu mengumpulkan atau berkumpul umat di lingkungan. Jadi ada bahan diskusi. Ada 2 tema yang direnungkan di dalam sinode kita. Ada 10 tema tapi dibagi seluruh Keuskupan Indonesia. Oh. Nah, Keuskupan Bandung mendapatkan tema tentang gereja yang berbicara. Yaitu tentang bagaimana keberanian gereja untuk menyuarakan suara kenabian, berbicara tentang kebenaran di tengah masyarakat. Berarti sudah sejauh itu berjalannya Betul, ya. ya. Terus tema yang kedua itu kemudian karena tema fokus pastoral itu adalah persaudaraan dalam keberagaman, maka kemarin Monsinyur menambahkan ternyata boleh memilih 1 tema lagi. Maka temanya adalah yang kedua, gereja yang berdialog. Berdialog dengan gereja sendiri dan juga dengan masyarakat. Karena kebetulan gereja berdialog ini berhubungan dengan bagaimana gereja itu berdialog dengan masyarakat sekitar. Itu Mbak, jadi 2 tema itu. Tema-temanya bagus-bagus ya. Ya, temanya bagus dan saya kira kontekstual dengan situasi Keuskupan kita di Keuskupan Bandung ini. Oke, Yes. ini kayaknya saya yang kurang up to date ya, Oh, gitu. atau jarang atau keciri gitu, jarang ikutan di lingkungan, Mo. Ya kelihatan ini gak ikut lingkungan. Ini ketua lingkungan saya nonton nggak ya? Mohon ampun. Diampunkan. Gitu. Tuhan maha ampun. Tuhan maha ampun. Iya, karena itu tadi kan ternyata sudah masuk itu dari lingkungan. Betul, betul. Kemudian tadi paroki, Ya. kemudian nanti didengar. Ya itu Ya. berarti saya yang kurang gaul di lingkungan ini. Padahal mulai Oktober itu memang sudah mulai, Oktober November itu udah mulai dari tingkat lingkungan, stasi. Paroki, kemudian dari paroki di bulan November yang lalu itu tingkat dekenat. Jadi bertahap. Jadi tingkat paroki itu di bulan maka waktu pertemuan Advent di bulan November itu kan sempat bahan atau materi bulan Advent itu kan
dimasukin atau ditambah dengan tema diskusi bahan sinode. Jadi tingkat paroki sudah selesai sampai kurang lebih bulan Desember Januari, terus Februari naik ke tingkat dekanat. Mengadakan sinode atau prasinode tingkat dekanat. Diolah, baru nanti dikumpulkan. Nah, bulan April ini sedang persiapan panitia sinode ini untuk mengadakan prasinode para uskup di tingkat keuskupan ini tanggal 3 April. Yes, gitu. Berarti itu pentingnya untuk umat aktif di lingkungan masing-masing. Betul, karena umat justru pada kesempatan sinode ini umat bisa berbicara apa yang jadi harapannya, apa yang ada di isi hatinya tentang gereja. Tapi sekarang udah telat belum? Belum ya? Karena nanti hasil dari sinode ini juga bagusnya nanti akan dikembalikan kepada lingkungan dan paroki untuk bisa ditindaklanjuti. Gitu. Jadi bukan hanya, kan kalau sekarang mah anak mudanya mikirnya gini, kan yang di lingkungan mah orang tua. Gitu. Iya loh, betul. Memang ya banyak terlibat orang tua di lingkungan. Ya, betul sekali. Ya. Mungkin ini tujuannya juga nanti itu nggak, fokus pastoral 2022 ini agar orang muda Katoliknya juga aktif di lingkungan. Ya, kami selalu sebenarnya mengajak orang muda untuk terlibat juga di lingkungan, tidak hanya di paroki, tetapi juga bagaimana mewarnai lingkungan. Memang ini selalu, saya sendiri juga di paroki saya juga mengejar-ngejar orang muda untuk terlibat di lingkungan. Ini juga saya nggak pernah dikejar soalnya, jadi jadi tidak terkejar. Tidak terkejar. Aduh, dasar nih ya, kecirik. Aduh, ketahuan. Setelah ini berarti nanti harus langsung ikut acara lingkungan. Yes. Bisa di-cut nggak yang bagian lingkungan yang tadi? Diedit gitu. Oke. Aduh, Romo Wahyu, ada pesan gak nih untuk sinode dan juga fokus pastoral 2022? Ya, untuk fokus pastoral saya ingin mengajak kita semua, khususnya kaum muda di Keuskupan Bandung, mari kita terlibat ya di dalam fokus atau subfokus pastoral kita, yaitu persaudaraan dalam keberagaman. Banyak kegiatan di bulan Mei itu ada jambore keuskupan atau jambore keberagaman tingkat keuskupan atau namanya camping halaman hangat lintas iman. Wah, ya kan, menghangatkan. Kemudian nanti di bulan Agustus khususnya hari ulang tahun kemerdekaan, kita mengajak paroki-paroki untuk mengadakan acara-acara lintas agama juga dalam kerangka 17 Agustusan. Itu di tingkat paroki. Nah, itu tadi belum disinggung. Belum disinggung tadi ya? Belum. Lewat. Singgung dulu. Lewat. Jadi di tingkat sebelum tadi Oktober ada Agustus, ya kan? Agustus. Nah, kemudian nanti di bulan Oktober itu ada acara, bisa camping atau jambore keberagaman, bisa bentuk-bentuk lain juga diserahkan ke kreativitas dekanat. Silakan teman-teman di paroki-paroki di wilayah dekanat ikut berpartisipasi. Dan itulah yang itu menjadi gerak batin kita dalam sinode. Maka sinode ini Paus Fransiskus ingin mengajak kita untuk berjalan bersama. Semangatnya namanya semangat sinodal, itu berjalan bersama. Ya. Jadi kaum orang tua, anak muda, remaja, siapapun generasi berjalan bersama. Untuk apa? Untuk membangun gereja. Dan semangatnya adalah semuanya ya tadi, sehati sejiwa, ya, berbagi sukacita mengubah dunia. Dan itulah sebenarnya semangat dari Keuskupan Bandung, ya, yang diarahkan dalam fokus pastoral adalah semangat sehati sejiwa mengubah dunia. Maka mari kita berjalan bersama menyukseskan subfokus pastoral Keuskupan Bandung 2022 dan menghidupi semangat sinode atau sinodal di dalam hati dan juga dalam gereja kita. Begitu, Pak. Keren. TOP, BGT, PSN, SKL, DECH. Mantap, lengkap. Lengkap sudah ya. Wah, ini seru nih. Saya nggak sabar untuk menantikan berita-berita selanjutnya. Oke, siap. Pengennya terlibat, tapi apa daya usia dan juga sudah diikat ya. Saya jadi nggak bisa ikutan. Nanti ikut meninjau aja. Ikut ya meninjau. Kan? Tadi bawa martabak tadi ya? Iya, yang asin dan yang manis. Boleh, nanti saya akan bilang sama Bapak Sutradara yaitu Stefanus Yogi Pranata untuk membawakan martabak asin dan manis. Oke, Romo Wahyu terima kasih sudah mau hadir sama-sama, Mbak Kris. di
bincang asik ya di hari ini. Mantap. Seru banget obrolannya dan berharap juga nih orang muda Katolik antusias untuk mengikuti segala kegiatan yang ada di gereja. Dan akhirnya bisa menjadi orang muda Katolik di masa depan yang pastinya membangun gereja menjadi lebih baik lagi ya Mo ya. Amin. Oke, kalau gitu Sobat Komsos, sampai di sini bincang asik episode kali ini, ngobrol dan bincang asik barengan sama Romo Wahyu. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Pastinya saya Kristan Maharani pamit dan juga Romo Wahyu pamit. Dadah. Terima kasih. Dadah.